Shalom warga kerajaan, selamat pagi, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharing buat saudara dari Filipi pasal yang keempat, meneruskan apa yang telah kemarin saya sampaikan, saya bagikan buat saudara di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudara, ada satu hal yang hilang di akhir zaman ini, di zaman ini, yaitu contentment, rasa cukup akan penyediaan Tuhan bagi kita. Saudara, kalau kita mengikuti segala keinginan kita, maka manusia tidak akan pernah berkata cukup, saudara. Ketika kita punya penghasilan 10 juta per bulan di Indonesia, atau kita punya penghasilan 5.000 ringgit di Malaysia, kita juga secara tidak sengaja, mungkin kita terbawa dengan apa yang kita miliki, keinginan untuk membelanjakan, keinginan untuk memiliki barang-barang yang lebih, itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, kadangkala ketika kita kekurangan atau kita mengalami krisis secara finansial, mungkin kita bisa kembali merenungkan, bukan Tuhan yang tidak mampu menolong kita, tapi mungkin kita yang gagal mengelola keinginan-keinginan kita. Kita yang gagal mengelola atau memisahkan dengan baik mana kebutuhan, mana keinginan. Saudara, itu adalah dua hal yang berbeda. Seringkali keinginan termodifikasi sehingga kita berpikir bahwa itu adalah kebutuhan kita. Nah, karena kita seringkali meletakkan jati diri kita atau penghargaan terhadap diri kita kepada hal-hal yang bersifat sementara. Padahal di dalam Yesus Kristus kita berharga sesuai dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya dan saudara berharga bukan karena harta yang kita miliki. Satu hari nanti semua yang kita miliki tidak akan pernah bisa kita bawa pulang. Di hari-hari ini kita melihat bahwa hidup itu lebih berharga dari segala sesuatu. Saudara bisa melihat berita bagaimana ventilator, bagaimana alat pernapasan itu sangat sulit sekali untuk didapatkan. Orang bisa bayar puluhan juta bahkan ratusan juta untuk tetap memiliki nafas dalam hidupnya. Itu membuktikan buat kita supaya kita bisa sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan kemurahan Allah. Kalau kita bisa bangun pagi hari dan menghirup nafas yang baru, sadarilah bahwa itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Hari ini kalau saudara bangun dan bisa menikmati morning devotion, ini adalah kemurahan Tuhan buat saudara. Tuhan baik buat kita. Dia memberikan rahmat-Nya yang baru setiap hari. Belajarlah untuk berkata cukup dalam segala sesuatu. Paulus berkata, aku belajar untuk mencukupkan diriku dalam segala hal. Nah, Paulus telah melewati banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Paulus telah melewati banyak sekali persoalan dalam pelayanannya. Dia pernah ditolak, dia pernah mengalami kekurangan, karam kapal, bahkan di penjara. Tapi dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Bukan soal berkat Tuhan yang kurang bagi kita, saudara. Tapi mari kita cek kembali. Apakah kita telah berhasil mengelola keinginan-keinginan kita? Selama kita belum menang terhadap keinginan, maka segala sesuatu akan terasa kurang bagi kita. Selama kita belum berhasil mengelola keinginan-keinginan kita, maka sebanyak apapun yang kita punya akan selalu terasa kurang. Saya berdoa supaya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk kita bisa memilah dengan benar kemauan dan keinginan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati lembah hari ini, saudara percayalah seperti yang Raja Daud katakan, kita hanya berjalan melewati lembah. Kita tidak tinggal di lembah itu, kita hanya melewatinya. Seperti kita melewati terowongan, mungkin ketika kita masuk dalam terowongan sepertinya gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Tapi ketika kita keluar dari terowongan itu, kita bisa melihat kembali terang yang luar biasa yang ada di luar. Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan. Mari bersyukur buat apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Seberat apapun pergumulanmu, saudara, kalau Tuhan berikan engkau hari yang baru, berarti Tuhan juga menyertai engkau hari ini. Kalau Tuhan berikan engkau nafas yang baru di hari ini, berarti Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk menikmati kemurahannya hari ini. Mari lihat apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan pusing melihat apa yang orang lain punya. Karena kita tahu Tuhan kita Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kita. Dia menjamin kebutuhan kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita.
Dia menyediakan bagi setiap kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.